Makanya ketika sampean nanti dikaruniai anak kok perempuan, berbahagialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca hadisun nabawi, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyampe kepada hadis ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Albirru husnul khuluqi wal itsmu mahaka fi sadrika wa karihta ayyattal alaihin nas. Albirru husnul khuluq. Segala kebaikan itu termasuk akhlak yang baik. Jadi orang dikatakan berakhlak kalau apa yang dia kerjakan itu dinilai baik. Dinilai baik oleh siapa? Dinilai baik oleh syariat, dinilai baik oleh Rasulullah SAW. Jadi acuannya adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi tujuan utama adalah memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Ini tujuan utama. Nabi Muhammad SAW selalu menekankan ini. Paling baiknya kalian adalah paling baiknya kalian kepada keluarga kalian. Nabi mencontohkan sendiri. Nabi pergi ke pasar, Nabi membawa belanjaannya sendiri. Nabi juga berakhlak, beretika kepada yang lebih kecil. Nabi kalau bertemu anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam terlebih dahulu. Ini mengajarkan kepada kita supaya yang besar ini mau menurunkan egonya. Kadang kita yang besar ini, yang tua ini, yang sudah jadi kiai, yang sudah jadi ustadz, yang sudah jadi pejabat, itu kadang tidak mau menyapa duluan. Nah, maka Nabi mencontohkan, kita harus menyapa duluan. Nah, gengsi. Nabi meminta kita yang menaik kendaraan, kita menyapa dulu kepada orang yang sedang berjalan. Orang yang berjalan, bertemu orang yang duduk. Orang yang berjalan, yang diminta oleh Nabi untuk beruluk salam seperti itu. Nah, jadi bisa digabungkan, bisa disambungkan juga. Kita ini seumpama mempunyai satu keluarga besar. Sebagian ada yang kaya, ada yang miskin. Maka selayaknya yang kaya sering-sering silaturahmi kepada yang miskin. Kalau yang miskin silaturahmi kepada yang kaya, wajar, Ustaz. Tapi kalau yang kaya silaturahmi ke yang miskin, ini sulit, ini tidak wajar ini. Karena bisa saja di suudoni, paling nyari hutangan, paling mengaku-ngaku paling apa. Ya, yang jadi kiai harus sering-sering datang kepada keluarga yang biasa saja. Bahkan guru kami Ustaz Ali Mukhtar itu ketika Idul Fitri itu beliau itu ke rumah tetangga dulu sebelum tetangga ini datang ke rumah beliau. Jadi kebiasaan beliau ini kalau Syawal seumpama beliau ada jadwal khutbah, maka setelah khutbah itu beliau nggak langsung membuka rumah beliau. Beliau keliling dulu ke tetangga. Baru ketika dirasa sudah cukup, baru beliau mempersilahkan tetangga ke rumah. Itu kalau beliau sedang di Malang Kota. Biasanya hari keduanya beliau ke desa kami, ke desa Wajak, ke desa Lesti ini. Beliau juga keliling dulu, keliling ke rumah tetangga-tetangga. Baru besoknya beliau menerima tetangga. Harusnya memang seperti itu. Karena kita ini yang merasa derajatnya tinggi, yang merasa kaya, ini merasa punya kekuatan, merasa punya kehormatan. Ini. Jadi apa yang baik, kebaikan apapun itu termasuk akhlak yang baik. Apapun itu. Wal itsmu mahaka fi sadrika. Dosa itu adalah sesuatu yang bergemuruh di hatimu. Sesuatu yang membuat kamu ini bingung untuk melakukan sesuatu. Wakarihta, dan engkau nggak suka ayatoli alaihin nas, manusia mengetahui itu, Anda nggak suka. Anda melakukan sesuatu yang Anda dengan sadar diri, kalau orang lain ini tahu yang kita kerjakan, kita malu, kita tidak mau, maka itu dosa. Contoh, kita kalau ada uang jatuh di jalan, kalau uang kita yang jatuh, uang kita sendiri yang jatuh, apakah kita
mengambilnya dengan toleh-toleh dulu? Enggak. Saya kira enggak. Karena yakin itu uang kita. Dan kita enggak malu ketika mengambil uang itu di jalan. Meskipun banyak orang yang melihat. Tapi kalau itu bukan uang kita, kita yang mau ngambil itu loh. Kadang masih toleh kanan, toleh kiri, khawatir ada. Nah, maka ini itu yang dinamakan dosa. Begitu juga hal-hal yang lain. Kita ketika melakukan di luar ada orang, kita malu. Tapi kalau di rumah kita tidak malu. Berarti itu dosa. Bahkan di kitab Sulam Taufik itu dikatakan, kalau kita itu bertetamu ke tetangga, bertamu ke rumah orang, kan kita biasanya dikasih suguhan kan ya? Iya. Ya, kita ditawari kan. Sudah ambil saja ketika ditawari. Jangan ketika kita ditawari kita malu-malu, ketika orangnya Gak ada orangnya ke belakang ngambilkan minuman semua atau keluar semua mau kita langsung ngambil banyak. Lo ngambil banyak inilah. Kalau kita ini ketika ada orangnya malu, ketika orangnya ndak ada kita ndak malu. Ini termasuk dosa. Mahaka fi nafsika, mahaka fi sadrika, sesuatu yang bergemuruh di hati. Ndak enak kalau ada orang lain yang tahu. Makanya Allah itu suka, Ustaz, kalau kita itu di banyak orang dan di sendirian sikap kita sama. Kita kadang kalau jamaah sholatnya khusyuk, sholatnya lama. Kalau sholat sendirian cepet-cepetan. Ya itu bedakan. Kalau kadang orang itu sholat wajib dengan sholat sunnah, cara sholatnya beda kan. Kalau sholat wajib lebih dikhusyukkan dari sholat sunnah. Itu sama-sama menghadap Allah kok. Dikira sholat sunnah itu yang disembah bukan Allah. Allah juga. Kenapa harus dibedakan caranya? Contohnya kalau sholat sunnah tidak pakai doa iftitah, Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah langsung ruku. Kalau sholat fardu pakai doa iftitah. Kenapa harus dibedakan? Yang dibedakan itu ketika kita berjamaah jangan lama-lama harusnya. Ketika sendirian silakan yang lama. Kita sebaliknya. Pengen apa ini? Pengen validasi. Pengen validasi dari orang lain. Orang ini khusyuk, orang ini hebat. Nah, jangan. Ya, hati-hati itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ini Nabi sendiri yang ngomong. Anda tahu enggak orang bakhil itu, orang pelit itu siapa? Orang yang ketika disebut namaku, dia mendengar namaku disebut, dia tidak bersolawat kepadaku. Pelit itu. Dan ini termasuk orang yang rugi, Ustaz. Rogi ma'anfu rajulin. Rugi. Nah, kalau kita masih ingat di pelajaran kita di bulan Ramadan, orang yang rugi itu dijadikan 3 kategori oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ini, orang yang ketika namaku disebut dia tidak berselawat. Yang kedua apa? Ketika masuk bulan Ramadan, di sana ada keberkahan, ada ampunan, ada pembebasan dari api neraka. Ternyata selesai Ramadan, amal kita tetap saja itu menunjukkan amal kita tidak diterima, itu menunjukkan pertobatan kita nggak sungguh-sungguh. Rugi orang model seperti itu. Yang ketiga orang yang rugi adalah orang yang masih mendapatkan orang tua keduanya, bapak ibu masih ada, atau salah satunya ada bapak toh atau ada ibu toh, dan dia tidak berbuat baik. Bapak ibunya meninggal, ternyata dia belum berbuat baik. Ketika sudah meninggal dia baru nangis-nangis. Orang rugi ini. Makanya saran-saran dari guru-guru itu, kalau Anda berbuat baik, membahagiakan 2 orang ini, jangan khawatir, urusan dunia, urusan akhirat gampang. Membahagiakan orang tua, membahagiakan guru. Sudah itu. Nggak ada hubungannya Ustadz katanya. Ibu saya, bapak saya bukan pedagang, masa saya bisa kaya? Beliau memang tidak ngajari dagang, tapi doa beliau yang tembus langit. Ya Allah, sukseskan anak saya dalam perdagangan. Oh, sukses. Syekh Abdurrahman Sudes seperti itu. Syekh Abdurrahman Sudes itu Imam Masjidil Haram. Kamu tahu berapa gajinya Imam Masjidil Haram? Betul. Dikasih cek kosong. Suruh nulis sendiri. Sebanyak apa berarti gajinya? Terserah dia. Itu dulu Ustaz, nakal. Masa kecilnya nakal, ini namanya anak-anak. Ini hebatnya beliau. Seorang ibu ketika melihat Abdurrahman Sudes, Syekh Abdurrahman Sudes ini nakal, beliau mendoakan, semoga kamu jadi Imam Masjidil Haram. Dalam keadaan yang marah.
Ini ada dua doa sekaligus yang tembus langit, Ustaz. Dalam satu kali ucapan. Pertama, doanya ibu. Doaul walid liwaladi kadoail nabi li ummati. Doanya orang tua untuk anaknya itu cepatnya setara dengan doanya Nabi untuk umat. Itu yang pertama. Ada 3 perempuan Ustaz yang doanya ini tidak ada penghalang, tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara doa itu dengan Allah SWT. Yang pertama doanya ibu, yang kedua doanya istri, yang ketiga doanya anak perempuan kita. Saya ini tiap hari Ustaz minta doa ke anak saya. Ayo nak, doakan Baba. Doakan Baba sehat, doakan Baba lancar, doakan Baba rezekinya mudah. Saya minta ke anak saya. Karena ini doa anak perempuan ini mustajab. Makanya ketika sampean nanti dikaruniai anak kok perempuan, berbahagialah. Karena dalam hadits qudsi ketika Allah memberkahi kita dengan anak perempuan, maka Allah bilang, kamu tidak usah khawatir bro, rezekinya dia aku yang tanggung. Gitu. Ya kalau anak laki-laki yang lahir, tulir aja nak, cepet besar nak, cepet bantu orang tuamu. Gitu. Kita harus berbahagia kalau dikasih anak. Berat jadi laki-laki. Hah? Jadi laki-laki berat berarti. Berat. Nah. Laki-laki ini kebanyakan harusnya jadi tulang punggung, dia berubah jadi tulang rusuk. Jadi beban. Ya. Nah, kedua, doanya orang yang terdolimi. Ini kan ibu sedang didolimi oleh anaknya. Dia seorang ibu, seorang tua yang doanya tembus langit, plus doa yang terdolimi, tembus langit juga. Langsung 2 rudal sekut Ustaz menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, langsung dikembalikan lagi kepada anak itu. Masya Allah barokah. Maka kita juga harus pinter jadi orang tua. Orang tua itu perlu belajar, ya harus seperti ini. Jadi kebanyakan orang-orang ini kalau sedang marah ke anaknya yang keluar doa-doa buruk, hati-hati. Jadi orang tua harus cerdas juga. Bukan hanya anak yang dituntut untuk cerdas, orang tua juga harus dituntut untuk cerdas. Ini perlunya orang tua juga bukan hanya diajari bagaimana cara mengurus anak, juga bagaimana cara menjadi orang tua yang baik. Contohnya saja, kita ini sebagai orang tua, saya ini sebagai orang tua, atau kita sebagai guru, kadang menuntut anak untuk hormat kepada kita. Menuntut murid untuk hormat kepada kita. Loh, kewajiban kita terhadap murid, terhadap anak ini kadang tidak kita indahkan. Ya, kalau ada murid tidak masuk, kewajiban kita apa? Menanyakan kabarnya. Besok anaknya masuk, kenapa kok tidak masuk? Ada apa? Itu salah satu etika kita terhadap murid. Kadang kita hanya menuntut anak-anak untuk hormat kepada kita, salim tangan. Tapi kita lupa bagaimana cara kita menghormati anak-anak. Penting ini, penting, sangat penting ini. Ya, jadi 3 orang ini sangat penting sekali. Albirru la yabla wa dzanbu la yunsa. Kebaikan itu la yabla, tidak akan busuk, tidak akan basi. Kebaikan akan tahu bagaimana cara dia mencari tuannya. Meskipun kata Nabi itu loh, ahsin ilaman asa ilaika, buat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Berat. Sumpah ini berat ini. Kalau kita nggak ngelatih diri kita, nggak ngelatih nafsu kita, siapapun, nggak mandang itu ustadz, itu kiai, itu pejabat, itu siapa. Kalau kita tidak tazkiyatun nafsi, tidak membersihkan hati kita, nafsu kita, nggak bisa. Mengamalkan satu hadis saja itu nggak bisa. Gimana? Ada orang nyaci maki kita datang ke rumahnya dia, bawa oleh-oleh gimana? Bawa pisang goreng gimana? Susah. Tapi Nabi mengajarkan seperti itu loh. Albiru layabla. Tidak akan basi, tidak akan busuk. Ya, kebaikan akan tahu kepada siapa, kepada tuannya dia yang mencari. Dibales. Dan saya yakin karena saya sering melakukan seperti itu. Saya dulu di masa muda saya, masa mondok saya itu, kalau ada orang nuntun sepeda engkol, sepeda pancal, dia turun karena nanjaknya tidak kuat, ya saya bantu. Ada orang dorong sepeda motor, saya berhenti, tanya kenapa, bensinnya habis, kenapa, dibantu. Saya pernah dalam keadaan terbalik, saya yang nuntun sepeda motor. Itu di jalan sepi, jauh dari pemukiman. Allah kirim malaikat
Nanya berhenti, kenapa? Bensin habis. Di apa setot namanya? Disotok. Didorong pakai Didorong. kaki itu. Sudah akan kembali kepada kita. Dia tahu tuannya itu siapa. Jangan khawatir. Gak akan rugi berarti. Jangan merasa rugi. Kadang ada orang berbuat Iya. baik itu rugi karena dia disakiti. Wadzan pula yunsa, ingat dosa itu tidak akan dilupakan. Jangan pikir Allah itu lupa ya dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Oh enggak, jangan lupa. Bahkan manusia itu menunggu kejelekan kita. Allah itu hambanya maksiat tiap hari, yang ditunggu oleh Allah tobatnya. Sampai kapan? Malam yughorgir. Sebelum nyawa itu nyampe di sini kan. Kita masih bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia nunggu lengahnya kita. Kita baik sekali nggak baik itu jadi senjata. Benar. Nah, hati-hati. Wadayanu la yamut. Ingat, hutang itu tidak mati. Manusianya mati, hutangnya tetap. Hati-hati yang suka ngutang. Ya. Hutang itu tidak mati, hutang itu orangnya mati, hutangnya dibawa mati. Nggak dibayar di dunia, ditagih, menghilang-hilang, lang maelang, nanti ketemu di akhirat. Ya Allah, orang itu yang mau masuk surga itu dulu punya utang ke saya, ditagih lang maelang, ustadz ternyata. Wah, ustadznya yang kena. Ya, tetap nanti ingat ada yang layamut. I'mal masyita kama tadi nutudan. Ya, bekerjalah, kerjakanlah apa yang kamu suka. Kama tadi nutudan. Bagaimana kamu berhutang, kamu akan dihutangi. Ada karma di sana. Kamu berbuat baik ya, kembalinya baik. Kamu berbuat buruk ya, kembalinya buruk. Andai kata tidak dibalas oleh Allah di dunia, ingat masih ada pembalasan di akhirat. Hati-hati. Mungkin ada pertanyaan, Zat? Sudah, Tat. Insya Allah cukup ya. Semoga yang sedikit ini bisa menambahi khazanah keilmuan kita. Ya, ingat satu hal mungkin yang paling penting di sini, jangan suka hutang. Oh iya, Ya. jelas itu jelas. Kata guru saya Habib Muhammad Bakir bin Soleh Maula Dawila, kalau kita ingin hidup tenang di dunia, hindari dua hal. Ngutang, suka berhutang, dan suka meminjam barang. Mari hindari. Kalau bukan memang berhubungan dengan nyawa, jaga aja, kuat-kuatkan. Ya, kalau kita sudah sering minjam satu barang, tandanya kita sudah butuh dengan barang itu, harus beli secepat mungkin. Karena kita sudah butuh. Ya, seperti itu. Hati-hati. Kebahagiaan ini jangan sampai dinodai oleh dua hal ini. Allah alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.